Halo sahabat kucing, jumpa lagi di channel Rossi Family. Di sini kita akan bahas semua hal yang berhubungan dengan kucing, mulai dari perawatan, makanan, dan penanganan saat kucing sakit. Jadi, jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami. Terima kasih. Merawat kucing Persia untuk pemula tuh gimana ya? Jadi pertama, kalau merawat kucing Persia tuh yang kamu butuhin itu ada 3 hal ya. Pertama perlengkapan, kedua makanan, sama yang ketiga perawatannya. Jadi gue di sini akan membahas secara detail apa aja yang kamu butuhin. Pertama, kamu harus menyiapkan kandang. Jadi kandangnya ini kayak gini nih. Nah, ini gue menggunakan kandang. Ini sekarang lagi ada di ruangan kucing yang ada untuk kita di sini ya. Jadi kandangnya kayak gini. Ini ukurannya tuh 60 cm lebarnya kurang lebih, terus tingginya 50-an, panjangnya juga 60-an kurang lebih. Dan ini untuk kitten dan cukup apa ya, cukup ideal sih buat gue ya, karena gue bisa naruh tempat makan, tempat minum, dan ini adalah alas kardusnya, cuman lagi di sini dan kucingnya lebih sering di luar tuh kayak gini. Itu yang pertama. Dan kalau misalnya gue tahu di dalam kandang kucing itu hanya gue sediakan tempat makan dan tempat minum aja, nggak ada bak pasir. Jadi pertama kamu harus menyiapkan kandang seperti ini gitu. Yang pertama kandang, kemudian yang kedua tempat makan dan tempat minum. Nah, ini ada tempat makan dan tempat minum, ada isinya tempat makan, ada isi makanan dan minuman. Dan gue biasanya menggunakan di sini minumannya itu Pure It. Jadi walaupun nggak pakai aqua, tapi seenggaknya airnya tuh sudah lebih higienis daripada air keran ya. Nah kemudian yang ketiga bak pasir. Jadi karena gue nggak naruh kandang, jadi bak pasir gue taruh di sini. Dan itu ada pupnya warnanya hitam dan nggak mencret, itu tandanya kucingnya ya mudah-mudahan insya Allah sehat ya. Dan bak pasir, kemudian kamu bisa beli pasirnya. Pasir ini namanya zeolit ya, gue nggak pakai yang wangi-wangi soalnya kadang kalau pakai yang wangi itu jadi wanginya kayak apak-apak gimana gitu, nggak enak. Nah kemudian juga terus habis itu kamu harus bisa mainan kucing. Kenapa? Kalau kucing kamu sendirian, jadi dia ada aktivitas untuk main nih, kayak yang putih nih Himalaya ini, dia kalau misalnya nggak ada yang ngajak main, dia akan main sendiri. Cuman nih karena banyak temannya jadi lebih aktif aja ya. Dan seenggaknya kalau misalnya kamu tinggal kamu cuma punya kucing satu atau beli kucing satu atau dikasih kucing 1 ekor, beli aja mainan kayak gini. Atau yang kayak tower-toweran ini nih yang warna-warni sama pink, itu sekitar 90 ribuan di tempat belanja online gue belinya. Nah kemudian peralatan apa lagi sih yang kamu butuhkan? Jadi, tadi kan udah yang poin ke-5 tuh mengenai mainan kucing ya kayak gini. Yang ke-6 kamu butuh sisir kucing untuk nyisirin kucing kamu supaya bulunya nggak kusut, jadi tetap kayak gini. Soalnya kenapa harus disisirin? Kadang-kadang kucing, namanya kucing nakal ya, kadang-kadang basah badannya atau dia main di mana jadi kusut dan lepek-lepek itu, dan itu harus kamu sisirin supaya bulunya tuh nggak lepek, nggak jamuran, dan dikeringin gitu ya kalau basah-basah. Jadi kelihatannya bulunya tetap menggumpal begini ya, jadi mestinya rapih, nggak kusut-kusut. Kemudian juga gunting kuku kucing. Jadi gunting kuku kucing itu perlu. Kenapa? Dia perlu di mani pedi ya, ibaratnya di mani pedi. Dan kalau udah di mani pedi kukunya jadi nggak tajam lagi, nggak melukai kamu kalau main, atau nggak melukain adik-adik kamu atau anak kamu gitu ya. Oke, jadi itu dari 7 hal tersebut peralatannya yang kamu perlukan. Kira-kira mungkin kalau kandangnya aja 250 atau 300 ribu, tempat makan minum sama bak pasir itu udah 1.400, pasir 60, 460, dan kucingnya 100, bisa ya kurang lebih 700 ribuan ya perlengkapannya gitu ya. Itu untuk perlengkapannya. Jadi kamu harus memastikan kamu tuh kalau misalnya kamu adopsi kucing atau beli kucing atau pengen pelihara kucing, kamu harus tahu dulu estimasi biayanya berapa. Kemudian makanannya, jadi gue menggunakan makanan Royal Canin Kitten. Emang ini cukup mahal ya, cuman nggak semua kucing doyan sama Royal Canin Kitten. Bisa menggunakan merek lain seperti Equilibrio Kitten. Yang penting kucing kamu sehat dulu. Kalau sehat dia akan mau makan makanan apapun, asal itu makanan kucing ya. Kalau Equilibrio Kitten itu sekitar 120 ribuan kalau nggak salah, 2 kilo atau 1,5 kilo gitu ya, gue lupa. Dan gue pakai itu juga, gue pakai Equilibrio atau Royal Canin atau Pro Plan. Jadi gue mengantisipasi kalau kucingnya ini nggak
doyan dengan merek makanan yang A, gue ganti sama merek makanan B. Soalnya daripada dia nggak mau makan, lebih baik disediakan berbagai merek ya gitu. Soalnya kalau kucing udah nggak makan tuh repot, takutnya sakit. Nah kemudian itu makanan kucing juga dibagi dalam dua varian. Yang pertama itu makanan kucing yang biskuit. Yang biskuit itu kayak begini nih. Ini kan biskuit. Cuman kalau yang daging yang basah atau yang kalengan tuh emang gua lagi nggak ada, soalnya kucingnya makannya juga normal, jadi nggak perlu pakai makanan basah. Jadi makanan basah itu gua gunakan kalau misalnya kucingnya lagi nggak mau makan, lagi nggak enak badan, lagi sakit gitu ya, atau kucingnya masih kecil banget atau kurus, gua perlu ngasih makanan kucing yang kalengan itu. Nah ini biskuit, ini mereknya Ken ini ya. Nah dalam toplesnya. Terus kemudian apa namanya, kalau udah misalnya kamu kasih makanan, kamu sediain, kamu harus menyediakan vitamin yang dibutuhkan sama kucing itu, mungkin kayak NutriPlus gel atau vitamin kapsul-kapsulan atau yang diseduh. Cuman secara pada umumnya tuh yang banyak di pasaran dan banyak digunakan sama cat lovers itu adalah vitamin NutriPlus gel. Jadi kalau kamu misalnya kamu pilih vitamin, kamu beli aja NutriPlus gel itu di pet shop sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan atau 90 ribuan tergantung pet shopnya di mana. Dan nanti akan maksudnya kalau misalnya kalau kalian mau lihat vitamin NutriPlus gel itu ada di video gue yang lainnya. Nah kemudian dari makanan itu taruhlah tadi 120 ribu, kemudian makanan kaleng 30 ribu, mungkin kamu beli 2 kaleng 60 ribu ya, kurang lebih 180 sampai 200 ribu budgetnya untuk makanan. Jadi 200 ribu dengan 800 ribu dengan perlengkapannya itu udah 1 juta ya. Wow, banyak juga sebenarnya kalau dihitung-hitung. Dan kemudian perawatannya, jadi dari segi perawatan itu yang perlu kamu perhatikan tuh ada 3 hal yang menurut gua perlu diperhatikan dan harus kamu lakukan. Pertama tuh mengenai vaksin kucing. Vaksin itu 200 ribu pertama kali, dan kalau setelah sebulan nanti dia akan ada vaksin ulang lagi. Itu harganya kayaknya lebih murah kalau nggak salah sih ya, 180 ribuan, jadi 380 ribuan vaksin. Kemudian tahun depannya baru divaksin lagi. Jadi untuk vaksin sendiri kurang lebih dari 380 sampai 400 ribu. Kemudian ada mandi kutu dan jamur. Ini khusus untuk kucing yang sudah kutuan atau jamuran. Dan kalau misalnya nggak kutuan dan jamuran, itu bisa dimandiin juga untuk mencegah kutunya. Kurang lebih itu 60 ribu di tempat pet shop dekat rumah gue, dan yang biasa gue gunakan memandikan kucing-kucing gue. Kemudian perawatan yang nggak pakai biaya terakhir itu ya dengan nyisirin bulu kucing. Makanya kamu harus beli sisir kucing tadi gitu ya, yang masuk ke bagian perlengkapan si cara merawatan persiapan untuk merawat anak kucing itu apa saja yang harus kamu sediakan gitu loh. Oke, jadi itu dia sedikit tips dari gua supaya kucing-kucing gua nih bisa kayak begini ya. Maksudnya nggak apa ya, maksudnya nggak lusuh, nggak lepek. Dan banyak kok teman-teman cat lovers yang kucingnya lebih bagus. Dan mungkin dia punya tata cara perawatan sendiri. Boleh kalian bisa minta share sama mereka, atau mungkin ada teman-teman yang lebih bagus lagi merawatnya, lebih telaten atau lebih bisa menghasilkan kucing yang lebih cantik gitu ya. Boleh share aja di komen di bawah ya. Dan di sini ruangannya emang saking aktifnya dia tuh diberantakin. Di sini juga ruangannya AC, cuman kalau malam nggak gue pakai AC-nya soalnya buat sirkulasi udara aja. Dan ini usianya semuanya 2,5 sama 3 bulanan.